Langit sore di kampus Arunika perlahan memudar, meninggalkan warna jingga yang lembut di balik gedung-gedung tua. Angin membawa aroma rumput basah dari taman belakang, tempat mahasiswa biasanya duduk sambil menunggu jam bimbingan yang tak kunjung pasti. Raya menatap layar laptop di meja pojok perpustakaan. Jemarinya berhenti di atas keyboard. Laporan tugas akhirnya hampir selesai. Hanya tinggal satu halaman kesimpulan. Tapi entah kenapa, menulis satu paragraf itu terasa jauh lebih berat dibanding ratusan halaman sebelumnya. Di depan, Arga duduk bersandar di kursi panjang. Kamera tergantung di lehernya. Sejak pagi ia memotret suasana kampus untuk dokumentasi angkatan. Kadang ia diam, hanya menatap sekeliling seolah ingin menghafal setiap bayangan cahaya yang jatuh di lantai marmer. Sesekali tatapannya berhenti pada sosok Raya di sudut ruangan. Masih belum kelar juga, Rah. Suaranya pelan tapi cukup untuk memecah keheningan. Raya mendongak, tersenyum setengah. Udah hampir, cuma lagi bingung nulis penutupnya gimana. Rasanya aneh aja ya, kayak beneran udah selesai. Arga ikut tersenyum tipis. Iya, kayak semua yang kita lakuin selama 4 tahun ini tiba-tiba cuma jadi kenangan. Raya tertawa kecil tapi ada sesuatu di matanya yang menahan perasaan. Kamu ngomongnya kok kayak lagu galau? Arga hanya mengangkat bahu. Ya, mungkin memang lagi masanya galau. Hening lagi. Dari jendela besar di belakang mereka, cahaya sore menimpa meja kayu. Dan pantulan debu menari di udara. Waktu seperti berjalan lambat, seolah kampus tahu bahwa ini adalah hari-hari terakhir mereka di sini, dan ingin menahannya sebentar saja. Raya menatap Arga diam-diam. Ia selalu kagum pada ketenangan pria itu. Selama ini, Arga tak pernah terburu-buru. Tak pernah marah, seolah hidupnya punya ritme yang hanya dia yang tahu. Mungkin itu sebabnya dari sekian banyak teman di kampus, hanya di dekat Arga lah ia bisa merasa tenang. Arga berdiri, berjalan mendekat. Ia melongok ke layar laptop Raya. Penutupnya tulis aja kayak gini, katanya sambil tersenyum kecil. Akhir bukan berarti selesai, tapi kesempatan untuk mulai hal baru. Raya menoleh, bagus juga. Kamu dapat dari mana? Ngasal aja, jawab Arga menahan tertawa. Tapi kedengarannya pas kan? Raya mengangguk pelan. Pas banget. Di luar, lonceng gedung fakultas berbunyi pelan menandakan jam 5 sore. Mahasiswa mulai keluar satu persatu. Hanya mereka berdua yang masih bertahan di ruang itu. Di antara meja, buku, dan kenangan yang belum sempat dibereskan. Hari-hari terakhir di kampus bukan tentang apa yang sudah dicapai, tapi tentang siapa yang diam-diam ingin kita pertahankan. Tangga belakang gedung arsitektur selalu sepi menjelang sore. Cat dindingnya mulai pudar, dan sebagian ubinya retak karena sering dilewati mahasiswa sejak bertahun-tahun lalu. Tapi bagi Raya dan Arga, tempat itu terasa seperti ruang kecil di luar waktu. Tempat mereka bisa berhenti sejenak dari segala urusan yang menua di kepala. Raya duduk di anak tangga keempat dari bawah, sambil menyeruput minuman kemasan dingin yang tadi ia beli di kantin. Angin sore masuk dari sela-sela dinding, membawa suara burung dan sedikit aroma tanah. Di atasnya, Arga berdiri bersandar ke pagar besi, memandang halaman kampus yang mulai lengang. Dulu aku kira pas udah mau lulus, rasanya bakal lega banget, kata Raya pelan. Arga menoleh sebentar. Dan ternyata enggak juga, rasanya malah kosong. Ia menatap lurus ke depan, ke arah pohon flamboyan yang mulai gugur bunanya. Kayak kita abis lari jauh banget, tapi ujungnya cuma sepi. Arga mengangguk pelan.
Mungkin karena kita nggak siap kehilangan rutinitas yang kita kira bakal terus ada. Bisa jadi Raya tersenyum tipis. Atau mungkin karena masih ada yang belum selesai. Arga terdiam beberapa detik. Belum selesai gimana maksudnya? Raya menatap ke atas ke arah langit yang mulai oranye. Banyak hal, Gar. Mimpi, ucapan terima kasih, permintaan maaf, bahkan perasaan yang gak sempat disampaikan. Ucapan itu melayang di udara. Ringan tapi tajam. Arga hanya diam. Tapi matanya sedikit berubah arah. Menatap jauh seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Entah kenapa, sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku bakal kangen tempat ini, kata Raya tiba-tiba. Tempatnya atau suasananya? Tanya Arga pelan. Dua-duanya, tapi mungkin lebih ke orang-orangnya. Orang-orang? Arga tersenyum samar. Termasuk aku. Raya menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat memalingkan pandangan. Kamu kan bagian dari kampus juga. Arga tertawa kecil, tapi nadanya pelan, nyaris seperti bisikan. Iya, tapi kampusnya udah mau tutup, Ra. Keduanya terdiam. Angin berembus pelan, membawa satu kelopak bunga flamboyan jatuh di antara mereka. Waktu seolah berhenti. Dan dalam hening itu, ada sesuatu yang ingin keluar. Tapi tak ada yang cukup berani memulainya. Kadang, bukan karena tak ada waktu untuk bicara. Hanya saja, beberapa perasaan memang lahir untuk diam di antara dua orang, agar tak merusak yang sudah terlalu indah untuk diubah. Beberapa hari setelah percakapan di tangga belakang itu, Raya mendadak tenggelam dalam nostalgia. Setiap sudut kampus seakan menyimpan fragmen masa lalu, tawa, kelelahan, dan sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa pernah punya nama. Pagi itu, ia melangkah menuju studio gambar lama di lantai 3. Ruangan itu sudah lama tidak dipakai, hanya tersisa coretan spidol di papan tulis dan aroma debu yang khas. Tapi begitu pintu dibuka, ingatannya seperti terseret mundur ke masa di mana segalanya masih sederhana. 4 tahun lalu, Raya masih mahasiswa baru, penuh semangat dan sedikit ceroboh. Hari itu ia datang terlambat ke kelas gambar dasar dengan rambut acak-acakan dan penggaris yang ketinggalan di kamar kos. Dosennya menatap tajam dan ia hanya bisa tertunduk malu di depan ruangan. Dari barisan belakang, seseorang menyodorkan penggaris panjang sambil berbisik, "Pakai punyaku aja, nanti gantian bantu aku ngerjain tugas ya." Itu pertama kalinya ia melihat Arga, dengan senyum tenang dan tatapan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, mereka sering duduk bersebelahan, menggambar dalam diam, kadang saling curi pandang ketika dosen sibuk menulis di papan tulis. Hari demi hari berlalu dan pertemanan mereka mengalir begitu saja. Raya merasa nyaman, tapi tidak pernah berani berharap lebih, terutama setelah tahu bahwa Arga dekat dengan Dita, sahabatnya sendiri. Ia masih ingat jelas, hari ketika Dita datang sambil tersenyum malu-malu dan berkata, "Doain aku ya, Ra, aku kayaknya suka Arga." Raya tersenyum waktu itu, senyum yang rapuh. "Wah, cocok banget, Arga orangnya baik, Dit." Padahal malamnya, ia menatap lama ke layar ponselnya, membuka foto-foto kelas yang ada wajah Arga di dalamnya, lalu diam-diam menghapusnya satu persatu. Kini, bertahun kemudian, semua itu terasa seperti adegan yang belum selesai. Dita sudah lulus duluan dan kini bekerja di luar kota. Arga masih di sini bersama kenangan yang entah kenapa belum ikut pergi. Raya berjalan pelan ke meja ujung ruangan. Di sana, coretan lama masih tertinggal di atas meja kayu. 2 inisial kecil, R tambah A, yang dulu mereka buat sambil bercanda waktu lembur menggambar. Ia tersenyum tipis. Masih ada ternyata.
Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Arga berdiri di pintu, membawa kamera seperti biasa. "Kamu kesini juga?" Raya menoleh. "Cuma pengen lihat tempat ini terakhir kali." Arga mendekat, menatap meja itu. "Waktu itu, kamu yang nulis ya?" Raya pura-pura tertawa. "Kamu lupa, itu kamu yang maksa nulis." Arga menghela napas. Suaranya pelan. "Aku cuma pengen ada sesuatu yang gak hilang dari ruangan ini." Hening. Di antara bayangan sore yang menembus kaca, dua sosok itu berdiri tanpa kata. Mereka tahu, beberapa kenangan tak pernah benar-benar pudar, hanya menunggu waktu untuk ditemukan kembali. Ada kenangan yang tak perlu diperbaiki, cukup dibiarkan hidup di antara kita. Sebagai pengingat bahwa pernah ada masa di mana segalanya sederhana dan tulus. Hari itu, kampus ramai dengan acara foto angkatan. Spanduk besar bertuliskan Class of Arunika 2025 terbentang di depan aula. Semua orang sibuk bergaya, bercanda, dan saling berpelukan sambil tertawa keras. Tapi, di balik keceriaan itu, ada aroma perpisahan yang samar, seperti udara yang menolak untuk tetap diam. Raya berdiri di pinggir lapangan, memegang map tugas akhir yang sudah selesai ditandatangani dosen pembimbing. Angin sore menerbangkan sedikit helai rambutnya, dan di kejauhan, ia melihat Arga sedang mengatur posisi kamera tripod di depan banner. Kemeja putihnya tergulung di lengan. Wajahnya serius tapi tenang, seperti biasa. "Rah!" panggilnya dari jauh, memberi isyarat dengan tangan. "Kesini sebentar." Raya berjalan mendekat. "Ngapain sih? Aku belum dandan," katanya malu-malu. Arga tersenyum kecil. "Justru itu yang mau aku foto." Katanya, yang jujur itu yang paling susah diabadikan. Raya mendengus, pura-pura kesal. "Kamu ngomongnya kayak fotografer profesional?" Arga membalas ringan. "Padahal cuma mahasiswa yang takut kehilangan." Raya terdiam sepersekian detik. Kalimat itu meluncur terlalu jujur untuk diabaikan. Tapi Arga sudah kembali sibuk menyesuaikan lensa. Menunduk, menghindari tatapan. "Coba lihat ke sini," katanya akhirnya. Raya menatap, separuh enggan, separuh ingin. Klik. Suara shutter kamera terdengar lembut, memecah senja yang mulai turun. Arga menatap layar kecilnya, lalu tersenyum puas. "Udah, satu aja cukup." "Boleh lihat?" "Boleh, tapi nanti aja, biar jadi kejutan." Mereka duduk di bangku beton di dekat taman. Di antara riuh teman-teman yang saling berpamitan. Di langit, awan jingga perlahan memudar menjadi ungu keabu-abuan. Raya menatap mereka dari jauh, lalu berkata pelan. "Lucu ya? Dulu kita cuma pengen cepet lulus, tapi sekarang malah pengen waktu berhenti." Arga menatapnya. "Karena sekarang kita baru sadar, gak semua yang selesai itu melegakan." Senyum Raya perlahan memudar. "Kamu ngomong kayak orang yang mau pamit." Arga mengangkat bahu. "Mungkin memang harus pamit. Dari tempat ini, dari rutinitas ini." Ia berhenti sebentar. "Dari perasaan yang sama tiap hari?" Raya ingin bertanya lebih jauh tapi tak sempat. Seorang teman memanggil mereka untuk ikut foto bersama. Arga berdiri duluan, menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Ayo, sekali lagi. Mungkin ini terakhir kali kita ada di frame yang sama." Kadang, foto terakhir bukan soal gambar yang diambil, tapi tentang keberanian untuk mengingat tanpa ingin kembali. Bab 5. Saat semua orang pergi. Kampus Arunika kini terasa aneh. Suara riuh mahasiswa yang dulu memenuhi koridor telah berganti menjadi gema langkah sepatu yang jarang. Ruang kelas kosong, papan pengumuman tak lagi penuh kertas,
dan taman belakang kini hanya diisi oleh daun kering yang berdesir pelan saat angin lewat. Raya berjalan sendirian di jalur setapak menuju gedung utama. Di tangannya, ia membawa beberapa berkas administrasi kelulusan. Alasan formal untuk kembali ke tempat yang sebenarnya tak ingin ia tinggalkan. Dari kejauhan, ia melihat Arga duduk di bangku taman, memegang kamera yang sudah lama menemaninya. Di sebelahnya ada segelas kopi kaleng dan tumpukan map berisi foto-foto dokumentasi kampus. Seperti biasa, wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang tak tersampaikan di balik senyum itu. "Kamu masih aja nongkrong di sini?" sapa Raya pelan. Arga menoleh, tersenyum. "Dan kamu masih aja pura-pura sibuk ngurus berkas." Raya terkekehe. "Ya kan biar ada alasan balik ke sini." "Maksudnya balik ke kampus atau balik ke sesuatu yang lain?" Raya terdiam sesaat lalu duduk di sebelahnya. "Kayaknya dua-duanya deh." Mereka terdiam lama. Di sekitar mereka hanya ada suara daun kering yang jatuh perlahan saat angin lewat. Arga menatap langit, lalu berkata, "Aneh ya, dulu kita berlima nggak pernah bisa diam kayak gini." Raya ikut tersenyum. "Iya, sekarang semuanya udah punya arah masing-masing." "Dita kerja di Bandung ya?" "Iya, katanya udah mulai betah di sana." "Baguslah," jawab Arga pelan, tapi suaranya seperti mengandung sesuatu yang tertahan. Raya meliriknya sekilas. "Kamu masih mikirin Dita ya?" Arga tak langsung menjawab. Ia menatap kamera di tangannya, menimbang. "Aku cuma mikirin, kadang orang yang dulu penting buat kita, tetap jadi bagian dari hidup meski udah nggak di dekat kita." Raya menunduk. "Kamu romantis banget ngambongnya, tapi agak nyesek tahu." Arga tersenyum kecil. "Aku nggak bermaksud nyakitin." "Aku tahu." Hening lagi. Kali ini lebih panjang, tapi tidak canggung. Seperti dua orang yang sama-sama tahu ada hal yang tak perlu diucapkan karena sudah dimengerti. Raya memandangi kamera Arga. "Masih sering motret?" "Masih, tapi sekarang susah nyari objek yang tenang." "Kenapa nggak motret aku aja lagi?" Raya berkata tanpa berpikir panjang, lalu buru-buru menunduk malu. Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum hangat. "Kalau aku motret kamu lagi, aku takut gak bisa berhenti." Kata-kata itu membuat udara seolah berhenti sebentar. Tak ada yang menambah kalimat setelah itu. Karena bagaimanapun, kehendinan sore itu sudah lebih jujur dari apapun yang bisa mereka katakan. Ketika semua orang pergi, yang tersisa hanyalah dua orang yang masih berusaha pura-pura sibuk agar alasan untuk tetap di sana tak pernah habis. Malam itu, kamar Raya hanya diterangi lampu meja kecil. Di atas meja, berserakan kertas catatan, sertifikat, dan satu amplop putih yang belum tertutup. Amplop itu sudah ada di sana sejak seminggu lalu. Ditulis, dilipat, lalu ditinggalkan begitu saja. Tulisan di atasnya, "Untuk Arga." Ia menatap amplop itu lama. Di dalamnya, ada selembar surat yang isinya sederhana, tapi terlalu berat untuk dikirim. "Arga, aku nggak tahu kenapa setiap kali kamu tersenyum, aku merasa dunia jadi pelan. Tapi saat kamu diam, aku malah takut kehilangan sesuatu yang belum sempat dimulai. Aku tahu kamu pernah mencintai Dita. Aku tahu kamu bukan milikku. Tapi entah kenapa, aku selalu berharap kamu menoleh sedikit lebih lama setiap kali aku bicara. Kalau suatu hari aku berani, aku janji akan kasih surat ini langsung ke tanganmu. Raya." Ia menutup surat itu pelan, menatap langit-langit. "Lucu ya," gumamnya. "Kadang yang paling tulus justru nggak pernah dikatakan." Keesokan harinya, Arga datang ke ruang media kampus, tempat terakhir mereka biasa nongkrong saat dulu sibuk liputan dan editing.
Kursi reot di pojok masih ada. Dindingnya masih penuh foto kegiatan. Tapi kali ini hanya Arga seorang. Ia menyalakan komputer lama, memindahkan folder foto-foto dokumentasi terakhir. Saat hendak mematikan komputer, matanya tertumpu pada satu file baru di desktop, foryou.mp4. Ia membukanya, dan di layar muncul potongan video, klip-klip singkat dari kegiatan kampus. Mereka berlima tertawa, berlarian di hujan, minum kopi di kantin. Lalu, muncul suara perempuan lembut yang membaca. Untuk seseorang yang mungkin gak pernah tahu, terima kasih udah hadir di hari-hari biasa yang jadi luar biasa. Arga terdiam. Ia mengenali suara itu. Suara Raya. Ia memutar video itu sampai selesai, lalu menutup matanya. Raya, kenapa kamu gak pernah ngomong langsung? Bisiknya pelan. Sore harinya, Raya datang ke ruang media. Ia terkejut melihat Arga masih di sana, duduk sendirian sambil menatap layar komputer. Kamu masih di sini? Arga menoleh. Harusnya aku yang nanya. Raya melangkah pelan, mencoba menyembunyikan kegugupan. Cuma mau ambil flash disk kok. Oh, yang isinya video for you ya? Raya terdiam. Dunia seakan berhenti. Oh, jadi kamu udah lihat? Arga tersenyum samar. Aku lihat dan dengar semuanya. Raya menunduk, menatap sepatu. Harusnya aku hapus. Untung enggak, jawab Arga lembut. Karena kadang hal yang gak direncanakan justru yang paling jujur. Suara jam dinding berdetak pelan di antara mereka. Lalu Arga menambahkan, aku juga pernah nulis surat, tapi gak pernah sempat ngasih. Raya menatapnya, sedikit bingung. Kamu juga? Iya. Arga mengambil selembar kertas dari tasnya, kertas yang sudah agak kusut dengan tulisan tangan yang ia kenali sendiri. Raya, aku gak pernah tahu cara bilang kalau kamu adalah rumah yang gak pernah aku rencanakan, tapi selalu ingin aku pulang. Mungkin kalau kamu baca surat ini, aku udah belajar berhenti menunda. Raya menatapnya, mata mulai berkaca-kaca. Jadi kita ini sama-sama pengecut ya? Katanya sambil tertawa pelan. Arga tersenyum. Mungkin bukan pengecut, cuma terlambat sadar. 2 surat, 2 perasaan yang tertulis di waktu berbeda. Tak pernah dikirim, tapi akhirnya sampai juga, karena takdir kadang punya cara mengantar, bahkan tanpa alamat. Hari itu, hujan turun pelan. Bukan badai, tapi rintik-rintik lembut yang membasahi halaman kampus yang hampir kosong. Langit abu-abu, udara lembab, dan aroma tanah basah seolah menahan waktu agar tidak benar-benar berjalan. Raya berdiri di bawah atap koridor, menatap halaman yang dulu selalu ramai. Ia teringat sore-sore panjang bersama Arga, Dita, dan teman-teman lainnya. Semua orang kini sudah punya cerita baru. Tapi di antara semua perpisahan, ada satu hal yang masih belum selesai. Arga datang membawa 2 gelas kopi kaleng. Tanpa bicara, ia menyodorkan satu pada Raya. Masih sama kayak dulu, americano dingin, katanya ringan. Raya tersenyum kecil. Kamu masih ingat aja. Kalau soal kamu susah lupa, jawab Arga tenang. Tapi matanya menatap jauh, seperti takut kata-katanya terlalu jujur. Mereka duduk di bangku panjang dekat taman. Hujan mulai mereda, menyisakan embun di daun-daun. Tak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang nyaman. Sesuatu yang dulu terasa aneh, tapi kini justru jadi rumah. Gak, kata Raya pelan. Kamu pernah nyesel gak soal kita semua? Arga menatapnya. Soal apa? Soal gak jujur lebih cepat. Soal semua hal yang kita simpan terlalu lama. Arga berpikir sejenak lalu menjawab dengan suara rendah. Enggak, mungkin kalau aku jujur waktu itu, kita gak akan sampai di titik ini. Raya menatapnya, bingung. Titik apa maksudmu? Titik di mana aku bisa ngomong ini ke kamu. Tanpa takut, tanpa marah, tanpa harus kehilangan siapapun. Ia menatap wajah Raya dengan lembut. Kadang waktu memang nyakitin, tapi juga nyembuhin. Sekarang aku ngerti kenapa kita harus nunggu dulu buat berani. Raya menunduk. Berarti kamu masih. Arga menghela napas, tersenyum samar. Masih,
Tapi sekarang bukan buat menahan, cuma buat menghargai. Raya mengusap ujung matanya yang bule basah. Kamu tahu nggak? Kalimat kamu itu nyebelin banget. Arga tertawa kecil. Aku tahu, tapi kamu tetap senyum kan? Ia menatapnya lama lalu menambahkan dengan nada lembut. Kalau semua ini udah usai, aku cuma pengen kamu ingat satu hal. Bahwa pernah ada seseorang yang tulus nunggu kamu, bahkan tanpa janji apapun. Raya terdiam. Hujan berhenti. Langit mulai terang. Ia menatap Arga lalu berkata, kalau kamu pernah nunggu aku, sekarang giliran aku yang gak akan pergi terlalu jauh. Kadang perasaan gak perlu memiliki untuk bisa tetap tinggal. Yang tersisa di antara mereka bukan cinta yang penuh gejolak, tapi ketenangan yang lahir setelah semua luka selesai dibicarakan. Beberapa minggu setelah kelulusan, kampus Arunika benar-benar sepi. Spanduk selamat jalan wisudawan sudah diturunkan, dan hanya petugas kebersihan yang sesekali lewat di lorong utama. Namun, di ruang media kampus, tempat yang dulu jadi saksi semua tawa, kelelahan, dan rahasia, lampu masih menyala. Raya duduk di depan komputer, menyalin file terakhir sebelum ruangan itu resmi dikunci. Arga datang membawa 2 bungkus nasi goreng dan 2 botol air mineral, seperti kebiasaan lama mereka tiap lembur. Masih rajin aja, padahal nggak ada dosen yang nyuruh, goda Arga sambil duduk di kursi sebelah. Raya tertawa kecil. Bukan rajin, cuma belum siap ninggalin semuanya. Arga mengangguk, lalu menatap layar yang menampilkan folder berisi ratusan foto dan video kegiatan kampus. Boleh aku copy juga? Tanyanya. Raya mengangguk. Tentu, itu bagian dari hidup kita kan? Arga senyum tipis. Iya, bagian terbaik mungkin. Beberapa menit berlalu dalam diam. Raya menatap jendela, melihat bayangan lampu memantul di kaca. Aku sempat mikir gak? Katanya pelan. Kalau waktu itu aku lebih berani, mungkin ceritanya beda. Beda gimana? Mungkin aku nggak akan nulis surat itu. Arga menatapnya lembut. Tapi kalau kamu nggak nulis, aku nggak akan tahu rasanya dibaca tanpa perlu dijelaskan. Raya menunduk, tertawa kecil. Kamu selalu bisa ngomong yang bikin tenang ya. Karena aku udah capek bikin orang sedih. Keheningan kembali hadir. Hanya terdengar suara kipas komputer dan detak jam dinding yang pelan. Raya, ucap Arga tiba-tiba. Aku tahu kita nggak pernah mulai apa-apa, tapi aku pengen janji satu hal. Raya menatapnya. Apa? Arga menarik napas, suaranya pelan tapi pasti. Aku janji bakal terus jadi orang yang kamu bisa cari, tanpa harus takut ganggu. Aku nggak mau kamu ngerasa sendirian, bahkan kalau suatu hari kita nggak di kota yang sama. Raya menatapnya lama. Matanya hangat tapi basah. Janji kayak gitu tuh nggak bisa diukur, gak? Justru itu, karena janji yang paling tulus nggak butuh ukuran. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kepala Raya pelan, bukan romantis berlebihan, tapi penuh rasa tenang yang sulit dijelaskan. Kalau nanti kamu rindu, cukup buka video for you itu. Di situ ada versi terbaik dari kita. Raya tersenyum dengan mata yang basah. Kalau nanti kamu rindu, buka aja surat yang gak pernah kamu kasih. Di situ ada aku, versi yang gak pernah kamu lihat. Mereka tertawa kecil bersama. Hujan kembali turun di luar jendela. Lembut, tenang, dan seolah memberkati 2 hati yang akhirnya memilih berdamai, bukan memiliki. Cinta tak selalu harus jadi awal dari sesuatu. Kadang cinta justru menjadi cara paling lembut untuk menutup satu bab kehidupan dan memulai hidup baru tanpa kehilangan makna dari yang lama. 2 tahun berlalu. Jakarta bergerak cepat seperti biasa. Lampu-lampu kota, suara klakson, dan orang-orang yang seakan selalu terburu-buru menuju sesuatu yang tak pernah benar-benar sampai.
Raya kini bekerja di sebuah penerbit kecil. Setiap pagi ia berangkat naik kereta, membawa buku catatan dan termoskopi yang sama seperti dulu. Di meja kerjanya, ada satu hal kecil yang tak pernah berubah. Foto berbingkai dari masa kuliah, foto mereka berlima, tertawa di bawah langit sore kampus Arunika. Ia sering menatap foto itu sebelum mulai bekerja. Bukan karena belum bisa move on, tapi karena kenangan itu telah berubah menjadi sesuatu yang menenangkan. Seperti lagu lama yang masih enak didengar, meski sudah tak lagi trending. Sementara itu, Arga kini menjadi fotografer lepas. Ia sering berpindah kota, Bali, Jogja, kadang Bandung. Karya-karyanya mulai dimuat di beberapa majalah. Bahkan salah satu fotonya pernah dipajang di pameran lokal dengan judul For You 2000X. Setiap kali ditanya siapa yang jadi inspirasinya, Arga hanya menjawab singkat. Seseorang yang mengajarkan saya tentang tenang. Suatu sore, tanpa rencana, mereka bertemu di stasiun. Raya baru pulang dari kantor, sementara Arga baru tiba dari perjalanan kerja. Mereka saling menatap beberapa detik, lalu tersenyum. Seolah waktu 2 tahun itu hanya jeda napas. Kamu masih suka americano dingin? Tanya Arga sambil menyodorkan satu kaleng kopi dari vending machine. Raya tertawa. Kamu masih aja inget hal remeh. Remeh yang jadi alasan aku inget kamu. Mereka duduk di bangku peron, menatap kereta yang melintas cepat di depan mereka. Udara sore berbau logam dan hujan yang baru reda. Aroma yang anehnya terasa familiar. Gimana hidupmu sekarang? Tanya Raya. Penuh cahaya, tapi kadang sepi. Jawab Arga jujur. Kamu? Penuh tawa, tapi kadang rindu. Mereka tertawa kecil. Tak ada yang perlu dijelaskan lebih jauh karena keduanya tahu, rindu yang mereka rasakan bukan lagi untuk dimiliki, tapi untuk diingat dengan syukur. Arga menatap langit yang mulai gelap. Kamu tahu nggak, Rai? Aku pikir waktu itu bakal ngambil semuanya dariku. Tapi ternyata waktu justru ngembaliin. Cuma dalam bentuk yang lebih tenang. Raya menatapnya pelan. Maksudmu? Dulu aku pengen kamu jadi milikku. Sekarang aku cuma pengen kamu bahagia. Dimanapun. Raya terdiam. Ada rasa hangat menjelinap di dadanya. Bukan karena cinta yang menyala, tapi karena rasa yang sudah matang, tenang, dan tidak menuntut apapun lagi. Aku juga, katanya akhirnya. Aku bahagia kamu masih jadi bagian dari ceritaku, walaupun udah di halaman yang berbeda. Kereta berikutnya datang. Arga berdiri, menatap Raya dengan senyum tipis. Kayaknya aku harus jalan lagi. Raya mengangguk. Jalan yang jauh, tapi jangan lupa pulang. Pulang kemana? Ke versi dirimu yang dulu bikin aku jatuh cinta. Mereka sama-sama tertawa pelan, lalu saling melambaikan tangan saat Arga melangkah ke dalam kereta. Tak ada air mata, tak ada penyesalan. Hanya rasa lega yang indah karena akhirnya semua luka punya tempat pulang. Waktu tidak menghapus perasaan, ia hanya mengubah bentuknya. Dari luka menjadi pelajaran, dari cinta menjadi ketenangan. 4 tahun kemudian, kampus Arunika kini sudah berubah wajah. Bangunan baru berdiri, taman belakang diperluas, dan gedung media lama dirobohkan untuk proyek gedung digital baru. Raya datang ke acara reuni alumni sore itu. Ia kini menjadi editor naskah, rambutnya sedikit lebih pendek, tapi matanya masih punya cahaya lembut yang sama. Di tangannya ada kamera analog kecil, pemberian Arga dulu, saat mereka berpisah di stasiun. Suara musik akustik mengalun dari panggung kecil di tengah lapangan. Satu persatu teman lama datang, berpelukan, tertawa, mengenang masa lalu. Dan di antara kerumunan itu, Raya melihat seseorang berdiri di dekat pohon flamboyan memotret suasana dengan kamera besar di tangan. Arga. Ia terlihat lebih dewasa. Ada jinggot tipis di wajahnya, dan mata yang masih teduh seperti dulu. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti menahan napas sebentar. Tak ada kejutan, tak ada drama. Hanya dua orang yang tahu bahwa beberapa perasaan memang tak perlu dijelaskan lagi. Arga tersenyum kecil.
masih suka datang terlambat ke acara penting ya. Raya terkekeh. Masih suka pura-pura sibuk motret biar nggak kelihatan gugup ya. Keduanya tertawa. Tawa yang ringan, bukan karena lucu, tapi karena lega. Mereka berjalan menyusuri taman kampus yang dulu sering jadi tempat mereka menunggu hujan reda. Banyak hal sudah berubah, tapi bau tanah dan suara angin sore tetap sama. Rasanya aneh ya, kata Raya. Tempat ini udah beda, tapi rasanya masih kayak dulu. Arga mengangguk. Mungkin karena sebagian dari diri kita masih tinggal di sini. Raya menatapnya lama. Aku senang bisa ketemu kamu lagi, Gak. Aku juga, jawab Arga lembut. Tapi sekarang aku udah gak nunggu apa-apa lagi. Aku cuma bersyukur karena pernah punya cerita yang seindah ini. Raya tersenyum. Dulu aku takut kita bakal saling lupa. Dan ternyata kita cuma saling memberi ruang. Itu cara terbaik buat gak kehilangan. Matahari mulai terbenam. Langit oranye memantul di jendela-jendela gedung baru. Arga menatap pemandangan itu, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Selembar foto lama dari masa kuliah. Di belakangnya tertulis dengan tinta hitam. Untuk Raya, versi terbaik dari kita tidak pernah hilang. Hanya beristirahat di waktu yang tepat. Raya membaca tulisan itu dengan mata berkaca, lalu menatap Arga. Boleh aku simpan ini? Sudah seharusnya. Dari dulu, memang kamu yang paling bisa menyimpan kenangan tanpa membuatnya menyakitkan. Hening sebentar. Angin sore meniup lembut rambut mereka. Raya berkata pelan. Jadi, setelah semua ini usai, kita apa, Ga? Arga menatapnya. Tidak ragu, tapi juga tidak menuntut. Kita adalah dua orang yang pernah saling menunggu dan akhirnya saling mengizinkan. Raya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tak membuatnya sedih. Cinta mereka tidak berakhir, ia hanya berubah bentuk. Menjadi ketenangan yang menetap, menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan, menjadi doa yang diam-diam selalu terselip di setiap langkah baru.